Ah, aku sudah 3 jam belajar. Aku tidak paham apa-apa ini. Besok aku ulangan peluang, bagaimana? Tenang saja anak muda, aku punya caranya. Kau hanya perlu meminum ini. Mari kita minum. Aku sudah memahaminya sekarang. Dan bahkan sekarang sudah ada materinya di depan mukaku. Ayo kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Masa Yusuf dari kelas 12B. Ini adalah tugas untuk pengayaan matematika wajib kelas 12. Mari kita masuk materinya. Nah, jadi materi yang kita akan pelajari pada video ini adalah peluang. Pertama-tama, apa itu peluang? Peluang itu adalah kemungkinan suatu hal dapat terjadi dari beberapa kemungkinan yang ada. Misalnya, peluang angka atau gambar pada koin, peluang suatu angka pada dadu, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau mungkin peluang mendapatkan hadiah undian, misalnya 1 atau 2 tiket mendapat apa? 2 tiket menuju Jepang dalam 500.000 tiket, 500.000 undian gitu. Itu adalah namanya peluang. Nah, di dalam peluang juga ada yang kita bisa sebut dengan percobaan. Dan di dalam percobaan ada 4 juga. Yang pertama adalah percobaan, yaitu proses yang menghasilkan data. Yang kedua adalah ruang sampel, himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul. Contoh, ruang sampel dari koin ini hanya ada 2, yaitu angka dan gambar. Dan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel, seperti terjadinya angka atau terjadinya gambar. Dan titik sampel itulah ada anggota-anggotanya, yaitu adalah angka dan gambar. Kita masuk ke yang pertama, peluang suatu kejadian. Bang, peluang suatu kejadian itu apa? Misalkan, kita bikin rumus. A adalah kejadian dan S adalah ruang sampel. Maka rumusnya adalah P atau peluang A sama dengan jumlah kejadian A dibagi dengan jumlah ruang sampelnya. Gimana tuh kalau kita misalnya kerjain? Langsung kita latihan soal. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Tentukan peluang mata dadu genap. Nah, kita memiliki dadu yang memiliki 6 sisi dan memiliki 6 gambar. Maka ruang sampelnya adalah 6. Jadi S sama dengan 6. Peluang mata dadu genap. Mata dadu genap dalam angka dadu adalah 2, 4, dan 6. Maka A sama dengan 3. Kenapa 3? Karena kita memiliki 2, 4, dan 6. Dan ini adalah 3 nomor. Simpelnya itu aja. Lalu kita aplikasikan aja rumusnya. P A sama dengan N A dibagi N S sama dengan, berarti tadi NA itu ada 3, S ada 6 sama dengan 1/2. Jadi peluang mata dadu genap kalau kita ngelempar dadu itu adalah setengah atau 1/2. Terus kita lanjut. Sebuah kantong berisi 3 bola biru, 3 bola biru dan 5 bola merah. Diambil 1 bola aja. Tentukan peluang terambilnya bola merah. Nah, ini kita nggak perlu ngitung kayak tadi karena udah ada relang sampelnya dan juga udah dikasih tahu berapa jumlah kejadiannya. Peluang terambilnya bola merah. Kita lihat dulu. Bola merah ada berapa? Oh, bola merah ada 5. Berarti NA atau uh, jumlah kejadian terambilnya bola merah berarti ada 5 karena kita memiliki 5 bola. Dibagi berapa? Kan kalau rumus yang tadi kita menggunakan ruang sampelnya. Iya ruang sampel lah. Nah, di sini ruang sampelnya adalah jumlah dari berapa banyak bola yang ada. Dan ini ada 3 bola biru dan 5 bola merah. Alhasil, bola seluruhnya ada 8. Jadi, 5/8 adalah peluang terambilnya bola merah. Bola merah. Lalu, kita mau ke yang bola biru gimana, Bang? Ya sama aja rumusnya. Tinggal kita taruh N ini NB ya, karena kan ada 2. Sebenarnya nggak perlu, tapi ya udah nggak apa-apa.
Peluang terambilnya bola biru. Bola biru ada berapa? 3. Oh, tadi ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya 3 tambah 5, 8. Oke. Itulah peluang bola biru. Oke bang, jago banget bang. Lanjut. Oke, siap. Yaitu yang kedua, kita ke frekuensi harapan. Banyak yaitu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dalam beberapa kali percobaan. Frekuensi harapan A sama dengan jumlah banyaknya percobaan dikali dengan peluang terjadinya A. Nah, gimana tuh bang? Kita langsung latihan soal aja. Sekeping uang logam dilempar 8 kali. Tentukan frekuensi harapannya muncul sisi gambar. Berarti kita cari dulu kan, peluang terjadinya A atau peluang terjadinya kita muncul gambar. Nah, karena di sini cuma ada dua sisi, angka dan gambar, otomatis ruang sampelnya 2. Dan karena sisi gambar itu salah satunya, ya udah 1/2 hasilnya. Ini adalah peluang terjadinya sisi gambar. Terus kita pengen nyari frekuensi harapannya apa tuh? Nah, frekuensi harapan dari A atau sisi gambar sama dengan banyaknya percobaan, kita ada berapa? Ada 8 kali. Berarti 8 kita kalikan dengan 1/2. Alhasil, kita bisa mendapatkan 4 kali gambar. Namun tidak selalu akurat ya guys, karena ini hanyalah frekuensi harapan, bukan kejadian nyatanya. Bisa jadi ini dilempar 8 kali, kita dapat 88-nya angka, 88-nya gambar, terus 3 angka atau 5 gambar gitu. Ini adalah hanyalah sebuah metode untuk mengkalkulasikan seberapa mungkin gitu, jika kita melakukan sebanyak ini gitu. Oke, lanjut. Bang, 2 buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 72 kali. Frekuensi harapannya berjumlah 5, gimana tuh bang? Nah, kita tahu tadi kan ruang sampel itu 6 dadu tuh. Tapi jangan salah, kita pakai 2 dadu. Nah, kalau ada jumlah 2 dadu, kita 6 pangkat 2. Jadi ruang sampelnya jadi 36 gitu. Jadi nggak 6 doang karena kita nggak ngelempar 1 dadu, tapi ngelempar 2 dadu. Nah, kita temu tuh 36. Peluang mata dadu berjumlah 5, gimana tuh bang? Nah, mata dadu berjumlah 5, berapa aja tuh angkanya? Berarti ada 1 tambah 4. Terus 2 tambah 3. Udah segitu aja. Salah. Kenapa? Karena ya bisa gini, 3, 2, 4, 1. Bang, kan sama aja bang, 14 sama 41. Salah ya. Kenapa? Karena ini angkanya independen. Jadi dua-duanya kan, dua-dua dadunya itu boleh kan ngasilin 1, 2, 3, 4. Yang satunya dadu lagi 1, 2, 3, 4 gitu kan. Jadi kan ibaratnya nggak terkunci, oh yang satu udah satu yang lainnya 4, berarti yang lainnya lagi nggak boleh kalau misalnya angkanya 4 gitu dadunya. Jadi kayak dadu ini cuma boleh satu, yang ini cuma boleh 4 gitu. Itu salah karena dadunya itu independen, masing-masing nggak mempengaruhi gitu kan. Jadi peluang terjadi A itu sama dengan 4/36 karena cuma ada 4 kejadian gitu di antara 36 kejadian yang ada, karena ini kan ruang sampelnya. Nah, terus, Bang, harapan munculnya frekuensi mata dadu berjumlah 5. Nah, ini kita sederhanain dulu aja ya, biar gampang. Ini 4/36 itu sama dengan 1/9. Ya kan? Kita bagi 4, yang ini juga kita bagi 4. Nah, terus frekuensi gimana, Bang? Masukin aja rumusnya. Ini kan tadi frekuensi harapan terjadinya A sama dengan jumlahnya berapa tadi? Jumlahnya ada 72 kali percobaan, ya udah 72. Kita kali berapa? Kali 1/9, itu dia, betul sekali. Nah, ini karena kali 1, kita bagi aja 72 bagi 9, hasilnya adalah 8. Jadi, frekuensi harapan muncul dadu berjumlah 5. Kalau kita puter itu, lempar 72 kali, itu cuma 8 kali keluar angka dadu 5 yang diperkirakan. Oke, mantap. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke peluang kejadian majemuk. Bang, peluang kejadian majemuk itu apa? Tadi kan kita ada tadi ngerjain satu nih, nggak frekuensi harapan, nggak dadu kan, dilemparkan sekali, diambil satu gitu. Nah, sekarang ada peluang kejadian majemuk, berarti banyak kan? Tapi kita ambilnya 2 aja karena kalau 3, 4, 5, 6 itu bakal terlalu panjang. Tapi logikanya tetap sama. Nah, ini dibagi jadi 4 nih. Ada peluang 2 kejadian
tidak saling lepas. Ada saling lepas, ada saling bebas, ada tidak saling bebas atau bersyarat. Bang, aku pusing banyak banget. Sabar, kita jelasin satu-satu. Peluang dua kejadian tidak saling lepas. Apa tuh? A, B itu kan kejadian dalam ruang sampel S gitu. Berarti ada dua percobaan dalam ruang sampel yang sama. Nah, di dua kejadian itu tidak dikatakan saling lepas, tidak dikatakan tidak saling lepas jika A sama B terjadi barengan. Nah, peluang berarti A union B sama dengan P. Peluang A ditambah peluang B dikurangin peluang A yang irisan sama B. Kita langsung aja latihan soal. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Peluang muncul dadu prima atau faktor 4. Dadu lempar sekali kan, berarti S-nya tetap 6. Mata dadu prima berapa aja bang? Nah, mata dadu prima ada 2. Ada, ini dulu. Kita bikin ini dulu, sabar. Kita bikin peluang A dan peluang B. Peluang A, misalnya kita mau nyari mata dadu prima yang A. Berapa tuh? Ada 2, ada 3, ada 5. Faktor dari 4 berapa aja? Berarti peluang B. Itu ada 2, 4, 6. Nah, ini ada 3, ini ada 3. Berarti karena ruang sampel 6 sama dengan PA-nya tadi 3. PA ya PB sama aja, sama-sama 3/6 atau 1/2. Ini sama aja karena sama-sama punya 3 kejadian yang ini. Bang, 1/2 apa? 1/2 tuh. Nah, tapi lihat dulu ada berapa yang beririsan di antara 6 itu. Nah, 6. Tadi kan kita rumusnya yang sama dihilangin gitu. Nah, ada yang sama nggak di sini? 2 ada yang sama, coret aja berarti. Jadi, peluang kejadian yang muncul dadu prima atau faktor dari 4 itu ada 3 ditambah 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 5/6. Begitulah untuk kejadian yang tidak saling lepas. Karena kita punya 3/6 kemungkinan untuk peluang A, 3/6 untuk peluang kemungkinan B, tapi kita kurangin dengan yang sama. Karena dia nggak ngomong dia nggak ngomong dan, tapi ngomong atau gitu. Nah, karena atau berarti yang diminta salah satu aja, nggak usah dua-duanya dihitung gitu. Ini salah, kita ambil ibaratnya kita nggak perlu dua-duanya, kita salah satu aja karena ini sama aja nilainya gitu. 2 sama dengan 2 gitu. 2 sama aja sama 2 gitu. Oh, jadi 2 yang dipakai yang di sini aja atau yang di sini aja gitu. Jadi nggak full 3/6 gitu. Cuman 5/6 karena 2 ini ngewakilin angka 2 ini ngewakilin dua-duanya gitu. Nggak ngewakilin satu doang, nggak kayak 3 atau 5, 4 atau 6 itu dia kan cuman masing-masing aja gitu, nggak ada yang sama. Berarti dia cuma ngewakilin peluang A, tapi kan karena ada dua ini mewakilin peluang A dan peluang B juga karena sama-sama prima, sama-sama faktor dari 6. Bang, kita lanjut. 40 siswa diketahui, 20 siswa suka kimia, 25 suka biologi, 5 suka dua-duanya. Waduh, maruk banget. Jika dipilih secara acak, peluang mana suka kimia atau biologi, Bang? Nah, jadi begini. Jadi ada 40 siswa, berarti ruang sampelnya 40. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada peluang A suka suka kimia nih, 20 siswa berarti kan. Suka biologi ada 20 anak. 20, suka biologi 25 anak berarti 25. Dan 8 siswa suka dua-duanya. Waduh, berarti yang beririsan nih. Irisan tadi logonya apa ya? Nih. Sorry. Irisan tadi logonya ini. Berarti yang irisan suka-suka dua-duanya apa? 8. Ya udah kita masukin aja rumusnya deh. Berarti peluang A union B sama dengan 20 dari 40 dulu biar gampang karena dari 40 siswa. 20 ditambah 25 dikurangi 8. Hasilnya 37/40. Jadi kemungkinan terpilih suka kimia atau biologi itu 37/40.
Nice bang, lanjut. Siap. Nah, terus kita lanjut nih. Peluang dua kejadian saling lepas. Nah, gimana tuh bang? Kok bisa saling lepas? Gimana tuh? Kita sama asumsinya A, B kejadian yang berada dalam ruang sampel S. Saling lepas kalau A dan B tidak terjadi barengan gitu. Jadi cuman P plus A, P plus B gitu. Tadi kan kita ngurangin ini yang ini enggak. Nah, soalnya gimana bang? Dua jumlah dadu dilemparkan bersama-sama satu kali. Tentukan peluang muncul mata dadu jumlah 3 atau 10. Ini udah jelas beda nggak ya? Apa namanya? Karena 3 atau 10 itu kan lain itu kan. Oke lah, kita cari. Dua buah dadu ruang sampel berarti tidak jelas 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, terus kita PA apa? Peluang dari mata dadu berjumlah 3. Berarti ada apa aja tuh? Kita bikin satu, dua, dua, satu. Udah dua doang. Iya, dua doang. Tiga, iya, dua doang. Nah, berarti jawabannya ini peluang A itu 2/36. Nah, terus apa 10 bang? Gimana? B. Apa? Berarti ini ada 5 5. Kita dari satu aja biar nggak ketinggalan. 19 nggak bisa. 28 nggak bisa. 37 nggak bisa. 46 bisa. 46. 55 bisa. 5 bisa. 6 bisa. Oh, 6 sama 4 bisa. Oke, udah stop situ karena dia cuma bisa sampai 3. Kalau 7, 7 harus 3 dan di dadu nggak ada angka 7. Jadi, yang ini adalah 3/36 karena ada 3 kemungkinan dadunya. Bang, tadi yang ini contohnya namanya sama-sama dadu, tapi kok yang ini tidak saling lepas, yang ini saling lepas? Karena lihat, di sini 2/36, di sini 3/36. Dan apa namanya? Mata buah dadu yang jumlah 3 sama jumlah 10 itu jauh banget. Karena jumlah 3 itu cuma 1 tambah 2, 2 tambah 1 gitu. Apa namanya? Udah segitu aja gitu. Nggak mungkin ini. Terus apa? 10 beda lain lagi. 4, 6, 5, 5, 6, 4 gitu. Jadi ya kalau ini tinggal ngikutin rumus kita apa namanya 5/36 karena dua ini nggak ada satupun yang berkaitan gitu. Kalau misalnya berjumlah apa namanya mata dadu faktor 3 faktor itu kan masih bisa kemungkinan ketemu angka yang sama. Tapi kan kalau ini udah pasti enggak. Yang X tambah Y sama dengan 3 terus X tambah Y sama dengan 10 itu kan udah lain lagi tuh gak bisa. Makanya dia saling lepas apa tidak terjadi barengan gitu. Apa ibaratnya nggak bisa kejadian yang barengan ada gitu. Kan kalau faktor 2 bisa 2 sama 4 atau angka prima ada 2 nah ketemu tuh 2 gitu. Nah, tapi kalau ini nggak ada tiba-tiba yang hasilnya tambah 3 sama dengan hasil tambah 10 gitu. Lanjut. Dalam satu set kartu bridge diambil sebuah kartu. Nah, kalian kartu bridge itu tahu gak? Nih, kartu bridge itu bukan kartu Uno, guys, tapi kartu yang biasa dipakai yang ada diamond, ada heart gitu, yang kartu buat inilah, kartu buat main ke apa? Buat apa namanya? Playing cards lah istilahnya kalau di luar tuh. Nah, dalam satu set kartu bridge, kalian harus ingat guys, kayak satu set kartu bridge itu ada 52. Nih, ini udah pasti tetap gitu. Peluang terambilnya kartu king atau jack. King atau jack. Berarti apa kartu king ini ada berapa? Kartu jack ini ada berapa? Nah, seperti yang kita tahu, di dalam kartu bridge itu ada A, 2, 3, seterusnya sampai 10. Terus ada jack, ada queen, ada king. Nah, dan kalian juga harus ingat di setiap satu ini kan dalam satu ini apa namanya dalam satu bentuk jenis gitu kayak misalnya satu diamond satu heart satu gambar satu spade. Nah, karena di kartu bridge itu ada empat, ada diamond kalau nggak salah yang hiraukan gambar yang jelek, ada heart, terus ada cangkul mungkin namanya nggak tahu, ada yang kayak gini dan ada ya yang gini.
Nah, ada 4 kan di dalam kartu bridge, ya udah otomatis kita kali 4 gitu. Makanya hasilnya 52. Nah, king atau jack berarti kan di setiap urutan cuma ada satu, ada jack, ada king. Nah, karena dalam satu set kartu bridge, ya udah ini kan kemungkinannya dalam satu ini ada dua gitu. Ya udah berarti kita kalikan 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, berarti ada berapa banyak kartu king atau jack yang ada di seluruh ini? Ya berarti ada 4 kan, karena tiap-tiap ini ada 4. Nah, tapi ingat, kita ambil bukan bukan ambil king doang, tapi ambil jack juga. Berarti 4 ditambah 4 gitu. Sama dengan 52. Sama dengan 8 per 52. Inilah jawabannya untuk peluang terambilnya kartu king atau jack. Berarti peluangnya dapat 8 di antara 52 kartu gitu. Oke bang, nice bang. Gambarnya jelek ya, sorry maaf gak apa-apa. Nah terus kita masuk ke ini. Peluang dua kejadian saling bebas. Sama aja ini mah. Nah, gimana tuh dikatakan saling bebas? Jika A sama B tidak mempengaruhi peluang kejadian satu sama lain, berarti kita kali gitu. Kalau dari tadi kan ditambah-tambahin gitu kan, sama dalam satu lingkup gitu kan. Dadunya barengan atau dadunya dibikin jumlah dadu gitu kan, atau mungkin faktor dadunya gitu kan. Enggak, tapi yang ini beda. Bang, gimana tuh maksudnya Bang? Aku gak paham. Kita langsung aja latihan soal. Peluang Nanda menyelesaikan soal sebesar 0,7. Peluang Niko menghasilkan 0,5. Tentukan peluang mereka dapat menghasilkan soal tersebut. Tadi rumusnya kan peluang dari A sama B sama dengan peluang A dikali sama peluang B. Nah, ini kan nggak ngaruh ya. Nanda sama Niko beda orang. Ngerjainnya beda caranya mungkin. Jadi kemungkinan dia 0,7 gitu. Ya udah berarti kemungkinannya kita gimana? Ya udah 0,7 ini Niko dikali sama kemungkinan soal 0,5 gitu. Karena yang diminta sama soal itu peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal barengan gitu. Nah, kita lihat aja 0,7 dikali 0,5 itu sama dengan berarti peluangnya adalah 0,35. Nah, inilah peluang mereka dapat menyelesaikan soal. Dua-duanya dapat menyelesaikan soal. Enggak Niko doang, enggak Nanda doang. Dua-duanya harus bisa gitu dan peluangnya hanyalah 0,35 gitu. Kita lanjut aja ke pilihan latihan soal yang kedua. Kotak satu ada 2 bola merah, 5 bola dari 5 bola. 3 bola merah dari 4 bola. Tentukan peluang terambilnya bola merah dari kedua kotak gitu. Nah, ingat, ini ada kotak satu, ada kotak dua gitu. Ada kotak dua. Nah, berarti nggak ngaruh dong yang diambil di kotak satu apa, yang diambil kotak kedua apa. Nggak mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi gini aja deh. Kotak satu memiliki 2 bola merah dari 5 bola yang ada. Sama kayak tadi, berarti rumusnya 2/5. Karena 5 adalah ruang sampel, 2 itu peluang kemungkinannya. 3 itu ruang kemungkinannya, 4 itu ruang sampel. Ya udah, rumusnya berarti 2/5 kita kali sama 3/4. Nah, berarti jawabannya adalah 6/20. Ini peluang terambil lah bola merah dari kedua kotak. Karena kita berasumsikan yang di sini peluang terambil bola merah dari kedua kotak. Kotak kedua itu 2/5. Kotak pertama itu 2/5, kotak kedua itu 3/4. Berarti 2 kali 3, 5 kali 4, 6/20. Atau kita bisa bagi lagi, bagi 2. Bagi 2. Jadi 3/10. Keren bang, kita lanjut. Oke siap. Nah nih, peluang dua kejadian tidak saling bebas. Gimana tuh? Ada istilah baru bang, aku bingung. Apa? Bersyarat tadi. Dua kejadian yang berada dalam lingkup sampel S. Jika A bergantung sama B atau sebaliknya. Jadi beda nih. Kalau yang ini tadi kan tidak mempengaruhi. Kalau yang ini bergantung kepada satu peluang gitu. Jadi kalau misalnya ada bentukan P A strip B atau garis B merupakan peluang kejadian B, karena yang di sini peluang kejadian B dengan syarat kejadian A gitu. Nah, kalau dibalik apa? Ya udah peluang kejadian A ya, dengan syarat kejadian B telah terjadi. Kita bingung bang, gimana sih bang? Maksudnya kok pusing banget kata-katanya? Kita langsung aja latihan soal. Kita pikirkan secara logika. Satu kotak berisi 6 kelereng merah, 4 kelereng putih. Dua butir diambil satu persatu tanpa tidak ada pengembalian. Tentukan peluang terambil kelereng merah dan putih berurutan. Jadi rumusnya gini. Kan 6 kelereng putih
6 kelereng merah, 4 kelereng putih. Otomatis ruang sampelnya 6 tambah 4 aja berapa? 10. Itu bukan angka 10 tuh. Otomatis ruang sampelnya ada 10. Nah, tadi yang pertama mau ngambil kelereng merah dan kelereng putih. Udah, kita taruh kelereng merah berapa? Tadi peluangnya 6, ya udah 6/10. Yang kedua gimana bang? Berarti 4/10 ya? Salah. Kenapa? Karena sudah diambil satu kelereng. Tidak ada pengembalian. Jadi yang awalnya 10 karena kita ambil nih. Kita di sini ada 10 kelereng nih. Nah, tapi kelereng yang satu diambil. Berarti di kotak hilang satu dong. Nah, sekarang sisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Jadi sisa 9 ruang sampelnya karena satu udah diambil. Nah, kita lihat terus apa kelereng putih. Nah, tadi kita ngambil apa? Kelereng merah asumsinya. Berarti kelereng putihnya nggak berkurang kan? Berarti tetap kita tulis 4. Hasilnya 6 kali 4 itu 24 per 10 kali 9, 90. Inilah hasilnya. Peluang terambil kelereng merah dan kelereng putih secara berurutan. Aku masih nggak paham bang. Coba lagi. Oke, siap. Ibu Desi punya 12 telur. 3 diantaranya busuk. Mengambil 2 butir telur satu persatu tanpa pengembalian. Berapakah peluang kedua telur yang diambil dalam keadaan baik atau tidak busuk? Berarti tadi kita punya 12 telur, berarti ruang sampelnya 12, ya kan? Nah, karena 3 diantaranya busuk dan Ibu Desi mau ngambil telur itu tidak busuk gitu kan, peluangnya. Nah, otomatis 12 dikurang 3 dong, karena 3 ada busuk. Kita punya 12 telur, 3 busuk. Berarti yang bagus berapa? 12 kurang 3, 9. Nah, ini peluang yang pertama ya, jelas kalau misalnya diambil peluangnya 9/12. Nah, kita mau ngambil telur yang kedua nih, peluangnya jadi berapa, Bang? Nah, sama. Ini kan ada 10 Ada 12 telur. Logikanya sama. Ini 10 bola diambil satu sisa 9. 12 telur diambil satu, betul, 11. Nah, jadi apa namanya? Karena yang kita ambil itu telur baik dan kita mau ngambil telur baik lagi, berarti ini juga dikurangin satu karena telur baiknya udah hilang satu. Berarti 9/8 dikali 12/11. Nah, berapa tuh hasilnya? Ini 72. Yang satunya lagi itu 12 kali 11. 12 kali 11 sama dengan 132. Nah, inilah hasilnya dalam keadaan baik. Oke, nice. Oke. Oke, itu mungkin sekian dari materi yang telah saya sampaikan pada video ini. Jika ada kesalahan, saya sangat meminta maaf sebesar-besarnya. Dan apabila terdapat salah kata, saya juga meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, berkat minuman ini, aku berhasil mendapatkan nilai 1000 dalam ujian matematikaku. Tapi itu minuman apa ya? Sebaiknya aku tanya ChatGPT aja. Apa itu minuman yang berwarna putih dan masam? Berwarna putih, masam,